Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dihadang warga saat akan melakukan penangkapan, bentrokan polisi dan warga di Merauke pecah. Ada informasi rekannya terpapar corona, ratusan buruh pelabuhan Merauke panik menyelamatkan diri. Lakukan kontak dengan pasien 4 tenaga medis dan 1 petugas laboratorium positif corona. Bentrokan antara warga dan aparat kepolisian resort Merauke pecah di Jalan Biak, Kabupaten Merauke. Sekelompok warga mengamuk serta melakukan pemukulan terhadap anggota polisi menggunakan senjata tradisional. Adanya 2 kendaraan milik Satpol PP dan polisi yang dilempari batu oleh oknum warga. Polisi langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan terhadap 34 warga yang bentrok. Kabak Ops Polres Merauke AKP Errol Sudrajat mengatakan, keributan ini berawal adanya mobil Satpol PP yang melintas dan dicegat oleh sekelompok warga yang mabuk di Jalan Biak. Ya, kasus sebetulnya itu kan berawal dari patroli malam yang dilakukan oleh anggota dari Satpol PP bersama-sama dengan tim COVID-19. Cuman imbasnya itu mereka melakukan pengerusakan kepada kendaraan milik Satpol. Terus pagi hari mobil kami Inapis lewat TKP, mereka rusak juga. Begitu. Akhirnya ya kita memang dalam rencana kita semua mau ke sana. Sebetulnya sebelum Inapis kejadian kita sudah rapat tadi, kita mau pergi ke TKP untuk mengambil mobil punya Satpol dan kita akan mediasi. Tapi kita sementara persiapan Kasat Intel dengan anggota mau jalan ke sana, ada kejadian baru, kerusakan mobil kita. Gitu. Jadi mobil Satpol PP ini disandra ini Pak ya sama motor? Iya, mobilnya disandra. Sementara kita sudah ambil semua motornya dan mobilnya disandra mobil. Jadi apapun bentuknya itu sudah pelanggaran hukum. Oh ya. Tapi kita harus sesuaikan dengan proses hukumnya. Oke. Berapa orang yang diamankan kemarin? Sementara masih didata, diamankan ada di data. Polisi masih melakukan penyelidikan dalam kasus pengerusakan ini dan tetap akan memproses para pelaku yang merusak 2 kendaraan milik polisi dan Satpol PP. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aparat kepolisian resort Mimika menangkap seorang pemuda yang diduga terlibat penyerangan karyawan PT Freeport di distrik Kuala Kencana 30 Maret lalu. Aparat melakukan penangkapan di Kampung Jayanti, distrik Iwaka, dan berhasil menemukan sebuah rumah yang diduga merupakan lokasi persembunyian kelompok kriminal bersenjata sesaat sebelum melakukan penyerangan ke Kuala Kencana. Dari hasil penggerebekan tersebut, 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia di lokasi karena melawan aparat. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum bagi kelompok bersenjata yang telah melakukan teror di Timika dan menelan korban jiwa. Ya, kelompok-kelompok yang selama ini juga punya senjata, juga melakukan kekerasan-kekerasan. Bahkan yang terakhir yang kita tahu pada tanggal 30 Maret lalu, seorang warga negara dari Selandia Baru harus dieksekusi di pusat kantor PT Freeport Indonesia di Lowland, di OB1. Ini atas petunjuk pimpinan, satuan tugas ini sudah boleh melaksanakan tugas dengan baik dan sinergi, dan syukur mereka sudah boleh melakukan upaya-upaya untuk memilah-milah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terus adanya kekerasan-kekerasan ini.
Ya saya pikir inilah kerja keras yang mereka sudah buat, yang mereka lakukan, dan saya minta dukungan dari semua pihak untuk membantu kami. Kita akan tegakkan hukum ini. Prinsipnya siapa yang melakukan, prinsipnya siapa yang turut membantu, prinsipnya siapa yang turut serta, prinsipnya yang ikut memodali, dan lain sebagainya harus kita tindak. Aksi teror terjadi pada 30 Maret lalu. Sebanyak 8 anggota kelompok bersenjata menyerang perkantoran PT Freeport di distrik Kuala Kencana dan menewaskan 1 karyawan asing asal Selandia Baru. Tim Biro Papua melaporkan dari Timika dan Jayapura. Ratusan buruh di Pelabuhan Merauke panik dan berlarian menuju pintu keluar. Adanya informasi seorang sopir di dalam pelabuhan yang terpapar corona membuat ratusan buruh ini panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar pintu utama pelabuhan. Salah satu pegawai ekspedisi Kuncoro mengatakan, kepanikan terjadi karena adanya seorang sopir truk yang pingsan saat melakukan bongkar muat barang. Memang riwayatnya ada riwayat sakit Pak Kuncoro? Kalau selama ini memang dia biasa malaria. Malaria ya? Iya, tapi setelah dengar kabar dari anaknya bahwa dia Ada riwayat mah? ada ginjal, Oh, gitu. ginjal sama mah tadi. Baru tiap pagi minum kopi, katanya tadi pagi habis minum kopi lagi. Jadi ini TKB lanjut ikut panik ya? Ya, ikut panik karena memang situasinya seperti ini tuh, jadi akan berpengaruh ke semua. Tentunya perlu ada sosialisasi bahwa ciri-ciri tanda-tanda yang seperti tadi Ibu Dokter sampaikan tuh. Jadi kita tahu bahwa dia tidak demam, tidak demam ya. Dengan apa tadi Bu Dokter ya? Batuk. Iya, batuk apa. Adanya laporan itu, kantor kesehatan Pelabuhan Merauke mendatangi lokasi dan membawa sopir ke rumah sakit untuk diperiksa. Capek? Mungkin karena memang Bapak dari sini siapa? Ada 2 orang. Ma, nah gitu ya. Jadi kamu dari situ aja ya? Adanya kepanikan ini membuat aktivitas bongkar muat di kawasan Pelabuhan Merauke tertunda selama 3 jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pesawat Boeing 737 milik Angkatan Udara tiba di Bandara Sentani, Jayapura dengan membawa bantuan alat kesehatan yang dikirim oleh Satgas COVID-19 Pusat. Bantuan sebanyak 3,4 ton alat pelindung diri dan masker ini akan disebarkan ke 29 kabupaten dan kota di Papua. Dan Lanut Silas Papare Marsma Tribowo mengatakan TNI terus berkomitmen membantu pemerintah agar wabah ini cepat selesai. Dengan 10.000 APD, ya, sesuai dengan komitmen Kepala Staf Angkatan Udara bahwasannya Angkatan Udara siap mendukung totalitas ya, alutsista yang dimiliki Angkatan Udara ya, sesuai amanah yang disampaikan beliau pada hari ulang tahun TNI AU ke-24 tanggal 9 April kemarin. Pesawat bermalam di sini, tadi pagi berangkat jam 4 pagi, ya, jam 4 pagi dari Halim Perdana Kusuma. Ya. Mereka dengan penuh semangat mengantarkan APD karena memang sudah perintah dari komando atas. Sisanya besok akan diturunkan di Manokwari, ya, sebanyak berapa? 6 kali ya? 60 kali, ya. Hingga Minggu 12 April 2020, pasien positif corona di Papua berjumlah 61 orang. Pasien isolasi dalam pengawasan 59 orang, dan orang dalam pemantauan di rumah sebanyak 3.143 orang. Satgas COVID-19 Papua juga telah menetapkan 5 kabupaten dan 1 kota menjadi zona merah di Papua, sementara lainnya masih hijau. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.